Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Nah, anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Apakah hadir semua? Alhamdulillah. Nah, anak-anak sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Seperti biasa, kita melaksanakan pembiasaan membaca surah-surah pendek ya. Silahkan kalian baca surah At-Takasur bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silahkan semuanya untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Anak-anak, sekarang kita akan melaksanakan P5 PPRA. Apa sih itu P5 PPRA? Yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Untuk temanya yaitu kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik Zero Waste. Dengan mendaur ulang sampah plastik, mewujudkan kebersihan sebagian dari iman. Proyek profilnya yaitu mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sampah untuk mencapai zero waste. Nah, anak-anak, adapun tujuan proyek ini yaitu untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, utamanya dalam mengelola sampah plastik. Nah, anak-anak, apa sih itu zero waste? Zero waste adalah sebuah gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan produksi sampah. Konsep ini menekankan pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang barang-barang agar tidak berakhir di tempat pembuangan sampah. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari zero waste tersebut? Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan dikirim ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Zero waste juga bertujuan untuk menjaga sumber daya alam dan melestarikan lingkungan. Kemudian apa sih dampak negatif dari sampah plastik? Nah, silahkan kalian simak video berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering dijumpai baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik. Nah, sebagaimana dalam hadis, yaitu an-nazafatu minal iman, yang artinya apa? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, sebagai umat Islam ya kita harus rajin menjaga
kebersihan, baik itu berupa kebersihan diri sendiri ataupun kebersihan lingkungan. Nah, berikut adalah contoh dari produk daur ulang. Ada apa saja? Coba dilihat. Ada botol yang dijadikan vas bunga, ada tas dari apa itu? Plastik kopi. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mengolah sampah plastik? Pernah membuat apa saja? Vas bunga. Terus apa lagi? Mobil-mobilan. Ya, bisa mobil-mobilan ya dari botol ya. Nah, anak-anak, dalam kegiatan P5 PPRA ini, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kemudian kalian berdiskusi tentang sampah plastik di lingkungan sekolah. Kemudian kalian observasi lingkungan dan wawancara kepada warga sekolah. Nah, setelah kalian memahami permasalahan sampah plastik di lingkungan sekolah, kalian akan diminta untuk mengolah sampah plastik yang ada di sekolah menjadi kerajinan hiasan yang sangat cantik dan menarik. Nah, setelah kalian selesai, nanti kalian presentasikan dan akhirnya karya tersebut bisa dipajang di dalam kelas. Kalian siap? Siap. Anak-anak? Siap. Oke, sekarang kita berkelompok ya. Kelompoknya menggunakan kelompok yang masih minggu kemarin. Kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Ya, bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk mendiskusikan tentang sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Anak-anak, apakah sudah selesai? Oke, selanjutnya kita akan melakukan observasi lingkungan. Kalian akan mengobservasi lingkungan sekitar sekolah. Hasil observasi ini kalian catat dalam lembar kerja yang telah Ibu sediakan ya. Kalian siap? Oke. Setelah kalian mengobservasi lingkungan sekolah, kalian melakukan wawancara dengan warga sekolah. Silakan untuk keluar. Apa yang biasa Bapak lakukan dengan sampah plastik? Untuk mengantisipasi sampah plastik, yang pertama disiapkan wadah sampah organik dan non-organik untuk memilih dan memilah sampah tersebut. Apa yang biasa Kakak lakukan dengan sampah plastik? Biasanya saya mendaur ulangnya menjadi sebuah barang yang berguna, maupun dipakai sehari-hari atau tidak, seperti dipakai untuk membuat pajangan dinding, untuk tempat pensil, dan lain-lain. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh cara pembuatan hiasan bunga dari gelas plastik. Silakan kalian simak ya video berikut.
Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui cara membuat bunga dari gelas plastik bekas, ya, silahkan kalian bersama kelompok masing-masing untuk membuat desain kerajinan hiasan bunga tersebut. Dan kemudian kalian juga buatkan daftar alat dan bahan yang dibutuhkan. Silahkan. Sudah selesai? Apa saja bahan dan alatnya? Yang pertama ada gelas plastik bekas. Apalagi? Gunting, kawat, plastik bekas, ya, terus lem, apalagi? Dan styrofoam bekas, ya. Oke, selanjutnya kita akan mengumpulkan gelas plastik bekas tersebut dari lingkungan sekitar sekolah. Silahkan kalian untuk mencarinya bisa di tempat sampah ataupun di mana saja, ya, di lingkungan sekolah ini. Nah, anak-anak, semuanya sudah mendapatkan bahan-bahannya? Oke, selanjutnya kalian silahkan mulai membuat kerajinan berdasarkan desain yang telah kalian buat tadi, ya. Silahkan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Anak-anak, sudah selesai membuat bunganya? Oke, selanjutnya kita presentasikan, ya, setiap kelompok untuk maju ke depan, dimulai dari kelompok 1, silahkan. Kami dari kelompok 1, ini hasil karya kami. Tantangan yang kami hadapi yaitu sulit memotong gelas-gelas plastik menjadi bentuk kelopak yang rapi. Cara mengatasinya menggunakan gunting tajam. Kami dari kelompok 2 akan inilah hasil karya kami. Tantangan yang kami hadapi kesulitan dalam membuat tangkai. Cara mengatasinya yaitu mengelemnya terlebih dahulu. Terima kasih. Kami dari kelompok 3, ini hasil karya kami. Tantangan yang kami hadapi sulitnya membuat bagian daun. Solusinya, cara mengatasinya yaitu mengukurnya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mempresentasikan hasil dari karya kelompoknya masing-masing,
Untuk selanjutnya, hasil karya ini akan dipajang di dalam kelas. Silahkan kalian untuk simpan di sudut depan ya. Silahkan untuk menyimpannya. Nah, anak-anak, kalian coba lihat di sudut tersebut. Sudah ada hasil karya kalian berupa bunga dari gelas plastik bekas minuman. Bagus tidak hasilnya? Bagus. Kalian sangat bagus membuat hasil karya tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan refleksi mengenai hasil karya yang kalian buat tadi, serta mengevaluasi keberhasilan dan kelemahan proyek yang sudah kalian buat. Anak-anak, sudah selesai? Oke, silakan untuk dikumpulkan di meja ibu. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan refleksi, ada beberapa kelemahan. Maka dari itu diperlukannya tindak lanjut. Secara keseluruhan, Ibu sangat bangga dengan kerjasama dan kreativitas kalian dalam membuat hiasan bunga dari gelas plastik bekas. Setiap kelompok berhasil menghasilkan karya yang menarik. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki bersama. Kurangnya koordinasi dalam pembagian tugas kelompok. Yang kedua, hasil kerajinan kurang rapi karena kurangnya keterampilan teknis. Maka dari itu diperlukanlah tindak lanjut. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing untuk menyusun langkah-langkah perbaikan. Kalian bisa membuat jadwal pengumpulan sampah plastik lebih awal dan lebih sistematis. Kemudian menyusun aturan pembagian tugas yang lebih jelas ya di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, bagaimana sih menjaga komitmen zero waste dalam kehidupan sehari-hari? Untuk kedepannya kita harus bagaimana? Yaitu dengan membuat panduan penggunaan kembali barang bekas selain gelas plastik. Terus apalagi? Merancang kampanye kecil-kecilan di sekolah tentang pengolahan sampah. Nah, anak-anak, untuk kedepannya evaluasi progres implementasi rencana perbaikan, kalian akan Ibu berikan tugas untuk membuat kerajinan di rumah ya. Kalian siap? Ya. Oke. Untuk mengadakan diskusi kelompok, membahas kemajuan penerapan kebiasaan zero waste di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah nanti kalian membuat tugas proyek, kalian laporkan berupa catatan perbaikan yang diterapkan dalam proyek mendatang. Dan juga kalian bagikan hasil proyek tersebut dalam media sosial kalian masing-masing. Kemudian kalian bisa kirimkan ke Ibu. Siap? Oke. Nah, anak-anak, alhamdulillah kegiatan P5 PPRA ini telah selesai dilaksanakan. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Subhanakallahumma wa bihamdika alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.